Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang bersaat teduh bersama kami pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan tema Ada Kuasa yang Bawa Rasa. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama dengan Pendeta Naning. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian Semua yang Tercipta. Mari kita pujikan bersama. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas karunia kehidupan di hari ini. Bapa Surgawi, bimbinglah kami di sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam terang Roh Kudus. Amin. Tema hari ini, ada kuasa yang bawa rasa. Marilah kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan 13. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, ada banyak hal atau bahkan pribadi yang terlihat membawa rasa takjub karena keberadaan dan munculnya karya yang luar biasa. Bahkan tak jarang ada yang menganggap sesuatu hal atau seorang pribadi itu memiliki kuasa yang supranatural. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 13 yang kita baca pada hari ini, diperlihatkan tentang keberadaan dua pribadi yang menghadirkan sesuatu hal yang membawa rasa takjub bagi orang banyak. Maka marilah kita memperhatikannya dengan baik agar mendapat pengertian yang benar. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, yaitu terbebasnya orang yang kerasukan roh jahat, serta sembuhnya banyak orang lumpuh dan orang timpang, maka mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan Filipus. Orang-orang di dalam kota itu sangat besar sukacitanya. Hal ini menunjukkan bahwa Injil Kristus sungguh membawa pemulihan hidup melalui kuasa Allah yang membawa rasa sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Penduduk kota itu menganggap Simon adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar dan mereka menjadi pengikutnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Simon juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Ia takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ini berarti kuasa dan karya Allah melalui pemberitaan Injil Kristus yang dilakukan Filipus lebih mendatangkan rasa takjub, sehingga banyak orang, termasuk Simon yang semula dianggap penuh kuasa, menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Namun hal penting yang perlu diingat adalah bahwa kuasa Allah yang menakjubkan itu selalu hadir melalui keseharian hidup kita dan tidak terbatas pada hal yang tampak supranatural, sehingga perlu kita sambut dengan rasa sukacita yang besar, seperti halnya udara yang kita hirup tiap hari. Sekarang, dalam keheningan hati, marilah kita merenungkan hal-hal apakah yang membuat kita dapat bersukacita besar dan merasa takjub. Apakah kita dengan bulat hati telah menerima Injil Kristus dan merasakan kuasanya yang memulihkan? Marilah kita menyiapkan tindakan nyata. Dengan penuh komitmen, masing-masing berkata, "Setiap hari aku akan berupaya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan karena mengalami karya dan kuasa Tuhan yang memulihkan dan menakjubkan." Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pribadi yang hidup bersukacita dan takjub akan perbuatan-perbuatan di dalam Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu saat teduh kita bersama dengan Pendeta Naning. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.